Kepres nomor 14 itu kan 20 harus dibayar tunai, 80 itu selama tenggang waktu 2 tahun akan dibayar cash. Kenapa Kepres itu bisa dimintakan sama Abu Rizal Bakri atau Lapindo, Winara Lapindo Jaya? Lalu yang ada di Indonesia ini, pemimpin ini siapa? Sedangkan yang buat Perpres itu kan presiden. Perpres ini sementara ini tidak jalan kan, pincang. Jadi jalannya itu mohon maaf, satu sisi jalan, yang lain tidak jalan. Mestinya pemerintah tidak terlalu banyak menetapkan Perpres. Bahkan kalau saya ngomong katakan 10 Perpres pun, kalau tidak dijalankan satu saja, ya percuma. Terjadi beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lapindo, dalam hal ini perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab walaupun sampai saat ini dinyatakan belum bersalah. Kapasitas pansus sendiri adalah memfasilitasi dan memediasi permasalahan warga dengan instansi atau pemerintahan pusat yang punya kebijakan untuk memutuskan dan membuat kebijakan. Apakah kita itu hanya menunggu janji? Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan terlantar, fakir miskin, ini merupakan tanggung jawab pemerintah atau negara. Akan tetapi kami dengan sadar ini bukan terlantar, diterlantarkan. Ini mestinya lebih ya tanggung jawab pemerintah. Gelem dicicil atau dicicil, sing gak gelem sampai saiki gak ada apa-apa. Itu kan harus setiap bulan kan harus keluar dan menjanjikan kepada warga apabila aset Bakri ini lebih luas lagi, penjualan lebih bagus lagi, akan dibayar 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Sedangkan sampai sekarang itu masih dipending 4 bulan. Sampai sekarang itu belum, sudah 4 bulan. Lalu pemerintah yang udah tahu atau DPR yang udah tahu, mereka itu bisa ngambil satu kebijakan enggak? Ternyata rakyat yang mengharapkan itu jadi tiara, Pak. Itu kesalahan warga sendiri. Kenapa warga mau dibangunkan dengan keputusan yang nggak jelas? Jelas. Dulu awalnya kita nuntut cash and carry. Sampai mati cash and carry kan gitu. Ternyata kita move Jakarta, pihak di Jawa Timur di sini di Sidoarjo, di Lumpur tempatnya, itu ada sebagian warga yang mau dengan mekanisme 20-80. Setelah 20-80, oke, kita terima. 20 cair, nunggu 80, waktu hari hanya 80, warga pecah lagi. 80% dicicil jadi 30 juta per bulan. Ternyata dipecah lagi jadi 15. Ada yang mau 15. Sebagian besar di sini banyak yang belum terbayar karena 4 bulan itu, mulai dari April, Mei, Juni, Juli. Bahkan sekarang ini mau menginjak lagi Agustus. Nah, yang menjadi masalah kami sekarang karena kami memilih skema cicilan yang ditawarkan oleh Lapindo untuk orang-orang yang asetnya kecil, mereka sudah terlanjur ikut di pengembang untuk buatkan rumah tipe 36, otomatis mereka harus menanggung lagi. Jawaban yang kita terima adalah kebohongan belaka. Seandainya pada awal masyarakat itu diberitahu atau diberi penjelasan yang bisa dimengerti oleh warga, tidak akan terjadi seperti ini. Jadi setelah inventaris masalah itu kita sampaikan kepada pihak pusat, dalam hal ini Badan Pengarah BPLS, untuk segera menyelesaikan kasus yang terjadi di Porong. Harapan-harapan Pansus Lumpur ini tertuang dalam rekomendasi yang sudah dikeluarkan dan sudah dikirim ke Presiden, dan untuk mengambil alih penyelesaian kasus lumpur yang ada di Porong dan secara universal, yaitu menyeluruh dalam bentuk
grand design yang ini diperuntukkan secara menyeluruh. Memang 1 tahun setelah program settlement itu panjang, saya itu nambah tanggulan itu apa? Wong saiki kaya cara wong pengin gawe omah bangun jagane duwe cicilan ya. Karena kaya ngene iki. Tunggakan nang galangane kaya aku ngene iki piro? 30 juta menane nang ngene diutang nang galangan. Gak iso nyaur. Iya tanggal sakne cair gak situ, tanggal selawe cair gak situ. Saiki dari tanggal 4 gak situ, dari tanggal 20 gak situ maneh kan gak turu-turu wong. Karepe gak juju, berhubung kono gak bayar apa gak juju. Gitu loh. 26 pabrik yang terendam karena nggak bisa kerja lagi. Kalau dulu kan bisa kerja di sini, bilang pekerjaan, rumah, pembayaran pun masih seperti ini. Ada yang narik portal ya seperti ini, narik uang masuk, itu pun ya nggak berapa hasilnya. Jadi sampai saat ini masyarakat yang kena dampak yang pertama dari Benowo, Kedubendo, Rejo, Siring ini tidak jauh beda. Intinya masyarakat sekarang ini berharap agar pemerintah segera menuntaskan persoalan yang ada di Mall. Kalau menggantungkan Lapindo tidak akan selesai. Kami itu bukan ada unsur politik apapun. Ya kami itu pokoknya intinya teman-teman ini semua warga korban Lapindo itu tidak mau dipimpin oleh buat lain. Cuma itu Pak. Betul. Karena kami disengsarakan sudah 4 tahun. Kami menderita seperti ini, banyak orang nggak sekolah, kedua karena Lapindo, karena cicilan macet. Jadi kami ini sudah banyak disakiti oleh Lapindo. Saya itu apa ujar, saya itu ujar tadi. Ya, itu walaupun nanti saya dengan teman saya yang masuk. Rasa bangga saya. Dan berharap dalam kesedihan. Awas, jangan tengah. Terasa padamu seakan semua hanya angin musim yang berganti dalam hati berbisik. Baik kapan ini akan hancurkan ketenangan hati, menjauhkan dari tanah tempat kami berdiri. Hanya janji